kepada Nabi Adam, ya, apakah semua makhluk pada saat itu bersujud atau tidak? Tidak. Siapa yang tidak? Iblis. Pertanyaannya, ketika Bapak disuruh sekarang dan Ibu disuruh bersujud, apakah Bapak Ibu bersujud kepada Allah? Semuanya? Tidak. Di dalam diri Bapak dan Ibu, apakah semuanya bersujud? Matanya bersujud, mulutnya bersujud, telinga bersujud, tangannya bersujud, atau jelalatan? Nah, sujud nate lamun keur aya kasusah, mun aya kabutuh eta ge mun keur eling. Lamun keur jaya mah boro-boro dipunya. Masyaallah tabarakallah. Alhamdulillah pagi hari ini yuk sujudkan seluruh panca indera kita hanya kepada Allah. Katakan ke dalam diri kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ketika kita mengatakan itu adalah puncak sujud kita. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Menyebut nama Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mensyukuri semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Rahman, yang Rahim, dan nanti kelak Allah akan menjadi satu-satunya raja yang akan memperhitungkan perbuatan manusia. Maliki yaumiddin. Setelah kita sadar itu bahwa Allah dengan menyebut namanya, bahwa Allah segala puji baginya, bahwa Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, dan bahwa Allah yang akan mengadili kita di hari kiamat, maka katakan ke dalam diri, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kumaha carana? Minta kepada Allah, ihdinas syiratal mustaqim. Siapa mustaqim itu? Syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita ingin diciptakan Allah dalam keadaan berakhir dalam keadaan mustaqim, bukan orang yang maghdub, bukan ada yang dolin. Siapa yang maghdub? Yang dimurkai. Yang seperti apa yang dimurkai itu? Yang punya ilmu tapi tidak diamalkan, gitu ya. Kemudian siapa yang dolin? Yang beramal tapi tak pakai ilmu. Sigana mah asli kurang pisan punya boga ilmu dipakai ngomong tara diamalkeun. Kerah kitu, kerah kieu, abdi mah, abdi mah, abdi mah. Kan gitu ya. Kita itu teh Bu, mapatahan ka batur komo geus jadi dunungan atau boga pembantu, tanyak tunjuk kudu kieu padahal manehna ge teu begug punya. Jadi hati-hati, si maghdub itu bukan hanya makhluk masa lalu, makhluk masa kini maghdub loba ya. Maghdub itu dulu cerminannya orang-orang Yahudi yang ketika datang perintah Allah malah dia melawan, menyelewengkan, dan bahkan yang membawa kepada kebaikan itu dibunuhnya. Itu Bu ya. Nah, itulah si maghdub. Ya, mereka membunuhnya. Dia tahu ilmunya bahwa Tuhan itu hanya satu dan para nabi itu adalah utusannya, tapi mereka tidak mau karena dalam dirinya ada kesombongan, dalam dirinya ada kebaongan. Nah, kalau bahasa orang disebut sombong maese, dalam dirinya ada baong bahwa aku lebih. Bahkan ketika oleh Nabi Musa terakhir, Nabi Musa merintahkan, ayo sama-sama Bani Israel kita berangkat menuju Palestina, kemudian kita bebaskan Masjidil Aqsa yang itu adalah milik kakek kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka mereka mengatakan, Musa, kamu aja sama Tuhanmu ke sana, aku mah nanti kalau udah bebas. Kan gitu punya. Kayaknya persis sama kita Bu. Kalau lagi riweuh aya naon teh, mangga we ti payun, abdi mati pun. Gitunya punya. Tapi lamun aya sembako, abdi heula memeh batu. Nah, aya gitu Bu. Asli teh punya. Berikutnya adalah yang dolin. Siapa yang dolin? Adalah yang beramal tapi tidak punya ilmu. Pokoknya mah ibadah we abdi mah kajen teuing salah oge, kajen teuing pangeranana leuwih ti hiji, kajen teuing ngaku pangeran teu boga anak. Ibadah itu beramal tapi tidak punya ilmu. Itulah dicerminkan dengan orang-orang yang dolin. Kaum Nasoro seperti itu. Sedangkan Muslim adalah dia berilmu dan mengamalkannya. Dia beramal dan pakai ilmu. Kemudian dia juga kalau tidak tahu, dia itu bertanya. Kalau sudah bertanya dan sudah tahu, kemudian diamalkan, dia tidak mengganggu orang lain yang berbuat baik. Meskipun orang lain itu berbuat baiknya sepele, dia tidak melecehkan orang lain yang berbuat baik. Orang kaya melihat orang lain cuma bawa 1 kilogram beras, sodako ke masjid, ngan sakilo tuh abdi masa ton, gitu ya. Nah, itu kan mengganggu orang lain yang berbuat baik. Orang lain yang berbuat baik, ada orang nenek-nenek datang ke masjid bawa sapu, nyapu aja gitu ya Bu ya. Datang Bu Edi,
nyapu baru segitu aja udah nyapu. Nih aku bawa bulldozer Bu ke masjid Bu ya. Iya. Berikutnya adalah yang paling berbahaya dan ada dalam diri kita adalah menyepelekan kewajiban. Ingat nih besok sebentar lagi mau Ramadan. Apakah kewajiban-kewajiban menjelang Ramadan sudah kita laksanakan? Apakah syahadat kita sudah benar? Apakah sholat kita sudah benar? Apakah harta kita sudah dibersihkan? Baru boleh masuk Ramadan. Karena Ramadan itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaihimusiyam. Nah, kutiba. Jadi yang masuk ke Ramadan itu yang diperintahkan Ramadan untuk melaksanakan saum itu adalah yang beriman. Ciri orang beriman itu adalah dia bersyahadah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dan menegakkan sholat. Kemudian dia menafkahkan sebagian dari rezekinya. Itu beriman. Kalau hanya syahadat saja belum beriman. Nah, kalau hanya sholat saja belum beriman. Kalau hanya zakat saja belum beriman. Karena apa? Kalau dipisah-pisah, nah, dia hanya sholat aja, tapi temikir ya, tentang hartanya, temikir tentang lingkungannya, itu tidak beriman. Nah, kemudian kalau ada yang orang syahadat saja, te sholat, te zakat, te sodako, itu juga tidak beriman. Jadi iman itu harus komplit. Apa yang diucapkan sama dengan yang dilakukan, sama dengan yang dimohonkan kepada Allah. Ya, lurus dari dalam diri. Untuk itu ya kita tekadkan dari dalam kalbu kita. Ridho bahwa Tuhan kita adalah Allah, ridho agama kita Islam, ridho Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan mohon kepada Allah diberikan ilmu yang kuat untuk bisa beramal, diberikan amal yang baik untuk senantiasa ditambah dengan ilmunya, tidak pernah mengganggu orang berbuat baik, kemudian kita juga tidak menyepelekan kewajiban, dan kita selalu mencari ilmunya, bertanya tentang sesuatu yang kita belum tahu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi jidni ilma warzuqni fahma amin insyaallah ya. Dari Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arsamani Kota Bandung pagi hari ini insyaallah wajahnya cerah-cerah sehat walafiat ya. Dan bukan hanya di Saung Tahfidz Al-Quran, kita juga melihat bagaimana di Saung Tahfidz Al-Quran yang berada di seputar kita melalui jalur internet dari belahan bumi Sukaraja Tasikmalaya, ini dari Parung Kadongdong, Ibu Yulianingsi bersama keluarga, dan juga dari Bandung Taruna Parahyangan Ujung Berung Kang Dudung Durahman bersama keluarga. Alhamdulillah. Kemudian dari Cirebon hadir Kang Oman, Teh Irin Yuliani bersama keluarga. Irin Apriani itu salah lagi ya bersama keluarga. Kemudian dari Sumedang Teh Silati bersama keluarga. Kemudian dari Bandung Cipamokolan hadir Kang Ahmad Widiadi bersama keluarga. Dari Bandung Cijerahnya Cimindi hadir di Cibuntu ya Kang Iskandar bersama istri tercinta dan keluarga. Dari ujung Cirebon Kasepuhan ada hadir Ibu Hilda Martina Rahayu bersama keluarga. Kemudian ada hadir alhamdulillah Kang Nanang Nugraha. Ini beliau di mana? Ini ada belum cantumkan namanya. Selamat bergabung Kang Nanang. Insyaallah barokah ya bersama keluarga. Kemudian dari Tanjung Jaya Sukaraja Tasikmalaya ada hadir Kang Agus Jafar Sidik bersama keluarga dan ibunda tercinta. Saya sebut ibunda kalau ibundanya karena betapa berharganya seorang ibu bagi seorang anak. Tapi kalau ibunda yang sudah meninggal tidak saya sebut. Karena benar begitu disebutkan dengan ibunda, tiba-tiba ibunda itu ayah di tukang ibunya. Kan aina bukan usum bu. Ai suster ngesan istri pamegat bu. Ari sundal bolong istri pamegat bu. Ari ibu-ibu. Masya Allah, ini kan bercanda tapi beneran. Nah, ini juri di Indonesia itu loh, Mbak. Sundal bolong, nyiblorong, non ibu. Nah, udah yang gitu-gitu ya. Ting kita sanu nah punya pastilah laki, nah, punya untuk mendiskreditkan perempuan. Ya, bahwa perempuan tuh kalau meninggalnya banyak cara dijulik cuma gitu ya. Naudzubillah ya. Tapi kalau yang jagoan laki-laki bu, megaloman laki, Superman laki, Suryaman. Oh, ibu protes, biarin aja bu bercanda sedikit bu ya. Batman laki-laki perempuan bu, kalong gitu bu ya. Kemudian ada hadir juga dari Galumpit Sukaraja Tasikmalaya Neng Ina Herlina bersama keluarga. Kemudian dari Cirebon
bukan Cirebon ini, orang Cirebon tapi berada di Bandung, Kang Indra Gunadi dari Radio Kilait FM bersama kru dan keluarga, dan juga hadir Kang Irwan Fikri dari Bojong Soang bersama keluarga. Baik Bapak Ibu, yuk hari ini kita berbahagia, nyatakan dari dalam diri bahwa kita ini bahagia. Tidak ada yang bisa mengakui kebahagiaan kecuali diri sendiri. Nah, kalau diri sendiri tidak bahagia, pasti sekelilingnya tidak akan membahagiakan. Jadi yuk kita pagi hari ini kita berbahagia, dan bahagia kita pagi hari ini kita tambahkan dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ingat Bu ya, membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Orang yang tidak pernah membaca ayat suci Al-Quran selama hidupnya tidak akan bahagia. Catat Bu ya, catat, bikin status hari ini. Orang manusia yang hidup di dunia tidak pernah membaca Al-Quran tidak akan pernah bahagia. Itu ya. Tulis ayat pertamanya disuruhnya membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat terakhir setelah 23 tahun untuk menutup seluruh rangkaian Al-Quran disebutnya dengan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Ayat pertama diturunkan di kota Mekah di atas gunung di Gua Hira di kota Mekah, Jabal Nur. Ayat terakhir diturunkan di Padang Arafah. Ya, sekarang masjidnya namanya Masjid Namiroh. 23 tahun Al-Quran diturunkan. Berapa tahun kita sudah membacanya sampai dengan hari ini? Nah, ingat Bapak Ibu, Al-Quran ini diturunkan di bulan Ramadan dan terakhir diturunkan di waktu Haji Wada di Padang Arafah. Catat halnya yang harus penting, bahwa di bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Jadi kalau petunjuk bagi manusia berarti Allah memberikan petunjuknya melalui Al-Quran. Siapa yang tidak melalui Al-Quran, siapa yang tidak membaca Al-Quran, dunia akhirat tidak akan mendapat kebahagiaan. Mau protes terhadap itu silahkan. Kenapa? Karena yang protes sudah dari dulu dan sudah divonis jadi ahli neraka. Itulah orang-orang kafirin. Tokohnya yang paling menonjol siapa Bu? Abu Lahab. Sampai-sampai ditulis di dalam Al-Quran. Semasih hidupnya Abu Lahab sudah divonis oleh Allah menjadi penghuni neraka. Bahkan dengan istrinya. Di surat yang sudah kemarin kita baca, surat Al-Mulk, dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-15, ya, kemarin kita sudah mengenal siapa-siapa yang sudah dijadikan atau divonis menjadi ahli neraka selagi mereka masih di dunia. Kemudian siapa juga yang divonis menjadi ahli surga padahal dia masih di dunia. Dari situlah kita harus tahu apakah kita termasuk yang divonis jadi ahli surga. Nah, insya Allah manusia gak yakin atau Bu, kudu. Ya Allah, itu ayat 4. Lahilastulil firdausi a'la. Kan gitu. Eta bukan omong-omong, bukan hanya ngawih setelahnya sholat baring nguriling sholat Jumatan, tapi benar-benar ya Allah, aku tidak layak masuk ke dalam surga, tapi aku mau kuat karena nerakanya. Jadi kudu kumaha, hampura Allah segala kesalahan abdi, kan gitu. Itulah yang dianjurkan dijadikan bagian dari yang harus dilakukan di bulan Ramadan. Ayatnya sangat jelas. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Nah, seperti apa orang yang muttaqin? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Seperti itu yang dilatihkan kepada kita untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Ya, itu Bu. Surat Ali Imran ayat 133 mulainya dari wasari'u ya. Tapi mundur sebentar ke ayat dari mulai 129 bahwa orang akan susah untuk kembali kepada Allah, dari dalam dirinya akan ada penolakan kalau dalam dirinya ada barang haram yang dimakan. Itu di ayat 129. Coba baca Bu. Ya ayyuhalladzina amanu la
ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wallahu yuhibbul. Hah? Kumaha, Bu? Alhamdulillah sekalian tuh, Bu. 130 ya, 130. Harus diluruskan kalau salah, Bu. Ulah diantepkeun ya. Baca lagi sekali lagi, Bu. Ali Imran 130. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Kalau kalian ingin mendapatkan kebahagiaan atau tuflihun atau al-falah, maka jangan makan harta riba. Gitu ya. Makan harta riba itu dosanya lebih parah daripada menjinahi ibu kandung sendiri. Naudzubillah. Sedangkan kita siga-sigana aina hese neangan anu teu riba. Nganyuk motor riba, nganyuk mobil riba, nyieun imah riba, nyieun kabang riba. Terus jadi kudu kumaha, Bu? Niatkan dari dalam diri, ya Allah, jauhkan aku dari perbuatan yang motivasinya niatnya untuk itu. Ya, sehingga kita itu masuk ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan bersih. Gimana caranya? Buatlah aktivitas sedekah, aktivitas kafaroh untuk membuat sebuah kiparat untuk membuang dosa-dosa kita dengan cara apa? Banyak bersedekah. Yang sudah mampu silahkan berzakat. Jadi zakat itu yang paling bagus, Bu, dibayarkan itu bukan waktu bulan Ramadan, tapi sebelum masuk Ramadan. Nanti di bulan Ramadan mah ya zakatul fitri. Setelah kita selesai melaksanakan ibadah eta ge lamun hirup nepi ka tanggal 1 bulan Syawal. Mun teu hirup mah teu kudu mayar zakat. Ya, jadi tong liweur-liweur mayar zakat di tanggal salawe can puguh hirup nya. Nu bener mah mayar zakatnya dina setelahnya maghrib dari malam Idul Fitri. Tapi paum kumaha da panitiana nitah harita panitiana nurut ka saha rek tanggung jawab atau henteu kan gitu ya, Bu. Dari urang makan keur usum. Ayeuna ge bulan mun bisa ngomong mah bakal riweuh, Bu. Sebab naon can naon-naon geus kemungkinan kalau ada perbedaan tanggal ya kita nikmati saja. Itulah Indonesia ya. Karena jangankan ngurus rakyatnya, jangankan ngurus masyarakatnya, ngurus bulan tanggal sabaraha arek dimulai oge can bisa nepi ka ayeuna. 80 genep tahun orang merdeka. 81 tahun ya sudah merdeka. Nah, mudah-mudahan suatu saat bisa ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Boleh punya harapan begitu enggak? Boleh manya ngahijikeun anungan saukur kitu hese punya pomo atuh dan masing-masing manusia sedemikian banyak. Jadi sekali lagi yuk kita nikmati. Dan pagi hari ini saya ingin mengulang sedikit, kita akan membaca surat Al-Mulk 5 ayat saja. Nah, disebut 5 ayat saja karena memang kalau panjang-panjang waktunya akan mepet. Surat ke-67 mulai ayat pertama sampai ayat ke-5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Alladzi khalaqa sab'a
samawati tibaqa. ترى في خلق الرحمن من تفاوت Tara fil khalqir أرجي rahmani min البشر tafawut. هل ترى من فطور Farji'il basara hal tara min futur. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير Farji'il basara yawma hasir. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح Zayyana masama dunya bimasabi. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين Dunya bimasabi. أعتدنا لهم عذاب السعير Tani wa atadna صدق lahum الله ajrin. العظيم Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma arhamna bil Qur'an. Mudah-mudahan bacaan kita dari Al-Quran ini surat Al-Mulk mulai ayat ke-1 sampai ke-5 yang baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah dan catatan kebaikan kita, dan yang salahnya mudah-mudahan Allah ampuni kesalahan membaca Al-Quran kita, baik karena sengaja, tidak sengaja ataupun karena kekurangan ilmu yang kita miliki. Mudah-mudahan Allah ampuni kita dan kita berikan kesempatan untuk terus-menerus meningkatkan kualitas belajar kita, kualitas bacaan Quran kita, kualitas amal kita, kualitas pemahaman ilmu kita, kualitas pengamalan sampai kenikmatan kita, dan kualitas dari dakwah kita. Mudah-mudahan Allah mudah